Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Purnamasari, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas singkat terkait dengan sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia dan dinamika terjemahan Al-Quran ke Indonesia. Pada slide pertama, kita akan membahas terkait dengan sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia. Nah, penyebaran Islam ke Indonesia berlangsung secara bertahap dan melalui berbagai jalur. Para sejarawan mengemukakan beberapa teori tentang asal kedatangannya. Teori Arab menyatakan Islam datang langsung dari Mekah sejak abad ke-7 Masehi, sebagaimana dikemukakan Hamka yang menolak pandangan orientalis Barat. Teori Gujarat berpendapat Islam dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi, didukung bukti nisan Sultan Malik As-Solih dan Maulana Malik Ibrahim yang mirip dengan nisan di Gujarat. Teori Persia juga menekankan kesamaan tradisi dan budaya seperti perayaan Asyura dan seni kaligrafi nisan, sebagaimana dikemukakan Hussein Jayadiningrat. Sementara itu, teori Cina menjelaskan peran perantau Cina yang telah lama berhubungan dengan masyarakat Indonesia. Dengan bukti arsitektur masjid bergaya Tiongkok dan catatan koloni dinasti Tang Islamisasi di Indonesia tidak berhenti pada kedatangan awal, tetapi terus berkembang melalui berbagai saluran perdagangan menjadi pintu utama disusul oleh pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal, dakwah para ulama, pendidikan, kesenian, serta politik. Proses panjang ini akhirnya melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan membentuk tradisi keislaman yang khas Indonesia. Kemudian, sejarah pencetakan Al-Quran di Indonesia dan mushaf Al-Quran kontemporer di sini. Penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia dimulai sejak abad ke-15 dengan mushaf tertua tahun 1585. Pencetakan pertama dilakukan di Palembang tahun 1848 oleh Muhammad Azhari, menjadikannya mushaf cetak tertua di Asia Tenggara. Setelah itu, muncul cetakan dari Singapura, Turki, dan India. Lalu berkembang penerbit lokal seperti Salim Nabahan dan Menara Kudus. Pemerintah kemudian membentuk Lajnah Pentasihan Al-Quran untuk menjaga keaslian mushaf. Kemudian memasuki era modern, sejak awal 2000-an, mushaf dicetak dengan teknologi komputer, menghadirkan kaligrafi lebih indah, warna tajwid, dan juga desain sampul menarik. Muncul pula fenomena Quranifikasi dengan tambahan lampiran serta mushaf tematik sesuai kebutuhan pembaca, sehingga Al-Quran semakin variatif dan mudah diakses. Kemudian, dinamika terjemahan Al-Quran ke Indonesia. Di sini, penerjemahan Al-Quran di Indonesia dimulai oleh Abdurrauf Fansuri pada abad ke-17, melalui tafsir Tarjuman Al-Mustafid yang menjadi karya terjemahan lengkap pertama di Nusantara dan tersebar luas hingga Asia. Pada era berikutnya muncul tafsir generasi ketiga seperti tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Quranul Karim. Pemerintah Orde Baru memberi perhatian besar dengan membentuk lembaga penerjemah resmi dan mencetak jutaan mushaf serta terjemahan, yang kemudian disempurnakan berdasarkan masukan ulama. Upaya penerjemahan resmi dimulai tahun 1965 dengan terjemahan pertama yang dicetak 3 jilid lalu disempurnakan pada 1971 menjadi 1 jilid. Penyempurnaan berlanjut pada 1989, 1990, dan periode 1998 sampai 2002 dengan fokus pada bahasa konsistensi, substansi, dan transliterasi. Hasilnya, edisi 2002 lebih ringkas dan sistematis, menandai perkembangan penting dalam sejarah terjemahan Al-Quran Indonesia. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.